Komponen storytelling. Nah, ada beberapa komponen yang perlu nih kita punya untuk membuat storytelling yang maksimal. Komponen-komponennya ada banyak banget, tapi kali ini saya akan memberikan beberapa contohnya. Pertama adalah komponen tokoh. Oke, tokoh itu di storytelling harus ada, begitu juga di storytelling. Oke. Mudah-mudahan saya nggak ketukar ya, di storytelling harus ada, begitu juga di storytelling. Nah, tokoh maksudnya apa? Tokoh utamanya, misalnya nih saya sebagai konten kreator, saya bikin konten yang tadi misalnya saya mereview produk Plangsing, tokohnya di situ adalah saya. Yang melakukan saya, yang sukses menggunakan produk tersebut adalah saya. Atau misalnya teman-teman mau membuat suatu kisah nih, misalnya teman-teman bertemu dengan seseorang di suatu tempat, kemudian saling bercerita dan lain-lain, teman-teman merasa mendapat banyak sekali masukan dari orang tersebut. Saat teman-teman bercerita, membuat konten, dialah yang akan menjadi tokoh. Jadi selalu usahakan ada tokoh. Bahkan tokohnya itu bisa kita manusia atau bahkan bisa binatang. Misalnya nih, saya bercerita tentang kucing saya. Kelakuan dia yang mungkin sangat menarik bagi saya dan kebanyakan orang. Jadi intinya ada tokoh atau ada pemeran utama. Jadi dalam storytelling maupun storytelling, tokoh itu harus ada dalam komponen kita. Berikutnya bisa juga komponennya before and after. Saat saya misalnya menulis tadi atau review tentang produk Plangsing, atau misalnya saya sedang bercerita atau membuat konten tentang workshop atau seminar yang saya datangi. Di situ saya juga bisa membuat before and after. Sebelum datang ke workshop tersebut, mungkin mindset saya seperti apa, tapi kemudian setelah mengikuti webinarnya, workshop tersebut, kemudian saya merasa ada perubahan secara mindset dan lain-lain, saya merasakan ada transformasi, itu juga adalah komponen yang penting yang bisa kita sampaikan dalam storytelling. Contoh lainnya nih, ini yang umum banget lah, emotional. Emotional ini adalah komponen storytelling dan storytelling yang paling banyak digunakan. Contohnya nih, kita ngomongin storytelling ya. Kita mau misalnya bicara tentang pentingnya asuransi. Kita bisa memasukkan komponen emosional di sini. Ya mungkin teman-teman sebelumnya mungkin sering lihat nih ya. Aduh, kalau asuransi bikin bikin konten kayaknya kayak bikin yang sedih-sedih tapi kita malah sebel gitu dengernya. Ya berarti ada yang salah dengan cara mereka menyampaikan. Nah, kita sebagai konten kreator bagus sekali nih kita untuk menganalisa itu iklan atau konten salahnya di mana ya, sehingga malah membuat kita nih sebagai target audiensnya mereka kok malah nggak suka. Kita bisa analisa, nanti kita lihat, oh ternyata karena saya nggak suka nih dijual, mereka menjual kesedihan, mereka menjual tentang kematian, sakit dan lain-lain, sehingga tujuannya adalah untuk membuat kita misalnya tertarik untuk membeli asuransi mereka. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kelemahannya ada di situ, kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Misalnya tetap nih, kita untuk konten asuransi atau konten yang lainnya, kita pakai sisi kesedihan atau emosional, tapi yang lebih relate dan bisa diterima oleh audiens kita. Misalnya kita ceritanya adalah dari sisi misalnya kita sebagai orang yang takut untuk meninggalkan keluarga dalam keadaan tidak punya pegangan. Kemudian nanti kita bercerita, aduh saya berharap nanti kalau saya sudah tidak ada, anak-anak saya tetap terjamin dan lain-lain. Karena saya tokohnya, saya menyampaikan segi emosional dari sisi saya, mudah-mudahan akan lebih relate dengan target audiens saya yang juga sesama ibu-ibu misalnya. Nah, itu dikreasikan aja sehingga menjadi lebih bagus dan lebih terhubung ya dengan audiens. Lalu contoh terakhir atau komponen terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan. Sering nggak kalau teman-teman mendengar konten atau menonton atau melihat konten yang dibuka dengan pertanyaan? Contohnya gini, pernah nggak kamu mengalami hal seperti ini? Oke, pernah ya sering dengar seperti itu. Nah, itu juga adalah komponen storytelling yang bikin orang merasa penasaran. Iya sih pernah. Atau pernah apa sih? Jadi ingin membaca lebih lanjut dan kemudian ingin tahu kontennya dengan lebih dalam. Nah, itu adalah komponen-komponen storytelling. Masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ini nanti kita pakai untuk latihan ya teman-teman.